Halo hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini. Nah sekarang kita akan masuk ke pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Namun nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca bagaimana energi Pisces bersama dengan pasangan sahnya. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi Pisces bersama dengan selingkuhannya. Sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan ini adalah general reading, energinya kolektif. Udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh akan vice versa. Tarikan energinya kebolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan nanti. Oke, langsung aja kita mulai dengan melihat bagaimana energi teraktual dalam hubungan Pisces bersama dengan pasangan sahnya. Oke, langsung aja ya. Knight of Pentacles, posisinya reversal. Four of Swords, laki-laki reversal di sana. Six of Pentacles. Oke. Ingin mengharapkan cinta, ingin mengharapkan rasa sayang di sini ya, ingin mengharapkan perhatian. Ini energinya kayak udah capek memberi. Udah capek menunggu. Udah capek menunggu dan sekarang tuh energi dari pasangan sahnya Pisces ini, aku ingin memanifestasikan lah ya sesuatu dalam hubungan kami biar hubungan tuh panjang gitu ya. Ini bisa kayak bercerita tentang uang. Adakah kebutuhan uang dari pasangan sah atau justru pasangan sah yang banyak membackup kehidupan dari Pisces. Nah kayak kita ya. Jadi ini niatannya tuh kayak pengen ada hubungan yang memberi dan menerimanya dengan baik di sini. Tapi setidaknya ya seperti Mari sampaikan barusan bahwa saya rasa pasangan sahnya ini orang yang tahu akan posisi gitu ya. Jadi dia berpikir dewasa dan real di sini gitu. Jadi maksudnya gini, tidak mungkin sesuatu akan datang ke kehidupanku apabila aku tidak melakukan sesuatu yang berselaras. Nah kayak kita. Jadi dia posisinya bukan hanya ingin sebagai seseorang yang memberi aja atau yang menerima aja, tetapi dia pakai hukum kausalitas di sini, gitu ya. Dia nggak peduli nih bagaimana Pisces sesungguhnya ke dia, tapi yang pastinya sebaik-baik laku sebagai seorang pasangan akan aku lakukan di sini. Nah kayak kita. Walaupun mungkin beberapa berorientasi kepada uang, ya katakanlah misalnya dia ini seseorang yang tidak mampu untuk mandiri secara finansial, tetapi dia tahu aku lemah nih dalam hal finansial, aku tergantung nih sama Pisces dalam hal finansial. Tapi di sini aku tuh bukan orang yang sebagai si peminta-minta. Aku juga mau kok berinvestasi ke sini dengan tenagaku, dengan membuat dia nyaman, dengan membuat dia merasa disayangi, membuat dia merasa dicintai. Nah, kayak gitu. Atau ya, katakanlah di sini aku tuh pengen disayang gitu ya. Aku tuh pengen dicintai sama Pisces gitu. Bagaimana ya caranya? Mulailah cari knowledge, mulailah cari ilmu gitu ya, cari pengetahuan, cari tahu nih baiknya apa harus dilakukan sebagai seorang pasangan. Nah jadi ini energi dari sahnya Pisces ini Mari rasa tuh energi yang bagus sekali gitu ya. Dia kelihatan memang agak tergantung, entah itu pengen dikasihi ya, pengen mencari bahagia dari luar dirinya dia gitu ya. Tetapi walaupun demikian, saya rasa melekat sekalipun orang ini kepada Pisces nggak bisa juga dibilang seperti itu.
Karena dia ada kontribusi, ya. Pasangan sahnya ini punya kontribusi yang lumayan besar juga gitu ya. Atau ya niatannya dia terlepas dari Pisces ini menilai, mengapresiasi apapun yang diberikan oleh sahnya ini, tapi sahnya itu kayak yang tadi kata Mari, tahu diri gitu ya. Aku harus pakai hukum kausalitas di sini. Apa yang aku tabur itu yang akan aku terima. Makanya aku pengen tuh hal yang baik dalam hubungan kami. Maka aku juga harus melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang baik di sini, yang berselaras. Nah, kayak gitu ya. Yang mencoba untuk ciptakan keharmonisan di sini, gitu. Oke. Baik, sementara Pisces-nya sendiri, iya. Iya. Jika pasangan sah sedang mengharapkan perhatian dan kasih sayang kepada Pisces, ya saya rasa itu nggak bisa pakai target ya. Targetnya dalam tahun ini hubungan kami ini harus lebih daripada hubungan kami yang sebelum-sebelumnya. Kalau udah pakai target di sana, ada timingnya, apa sih bilangnya, ada waktunya kayak gitu ya. Waktunya harus sampai sekian, harus waktunya batas limitnya tuh sampai sekian. Nah, itu nanti akan kecewa sendiri gitu. Karena kalau Mari lihat di sini, ya dengan sesuai pembacaan kita ya, ini asmara cinta segitiga ya, berarti Pisces ini tidak hanya berjalan dengan satu orang ini, tetapi juga berjalan dengan selingkuhannya yang lain gitu ya. Bukan hanya dengan sahnya, tapi ada dia punya cinta dan asmara lain di luar sana. Saya rasa itu akan menyita ya perhatian dari Pisces ini. Jadi nampaknya Pisces itu lebih kayak milih pasangan selingkuhan. Nah di situ, ya nampaknya kayak gitu nih. Jadi kalau mau yang memang dia akan tetap baik ya. Dia ini dia bukan tidak mengakui bahwa dia punya sah ya si Pisces ini. Piscesnya akui, iya aku punya sah nih. Nah ini orangnya kayak gitu ya. Nah tetapi dia bisa sekarang antara dua pilihan. Makanya tadi Mari katakan jangan-jangan energi Pisces tuh lebih condong kepada selingkuhannya. Nah kayak gitu, selingkuhan yang keberapa entahlah. Tapi yang jelasnya tidak terhadap hubungan ini gitu loh ya. Tidak diarahkan kepada hubungan ini 100%. Tetap ada kayak gitu ya. Nah, orang-orang Pisces ini kan orang-orang pecinta di sana ya. Tetap kayak yang berkomunikasi dengan baik, nah kayak gitu. Tapi ada batasannya, nampak Mari. Ada batasannya. Nah, yang kayak gitu. Ya. Beberapa seperti itu ya. Beberapa mungkin dia menganggap bahwa sahnya ini akan menjadi tantangan dalam upaya niatan dia ingin berbahagia dengan selingkuhannya. Nah, kayak gitu. Ya, bisa dia anggap orang ini sebagai batu ganjalan, sahnya ini sebagai batu ganjalan. Nah, kayak gitu. Jadi dia agak kewalahan kalau Mari lihat ya menghadapi cinta segitiga ini. Nampaknya Pisces agak kewalahan di situ. Nah, kayak gitu. Ya, karena bisa dia memposisikan dirinya harus agak berpura-pura di sini. Demikian ya. Nah, iya, ada beberapa memang ini energi dari Pisces. Ternyata dia yang butuh, dia yang lebih banyak butuh nih sama sahnya, gitu ya. Tapi di saat dia butuh dengan sahnya ini bisa Piscesnya seperti yang aku mau nerima dari kamu, tapi kamu jangan ekspektasi macam-macam dari aku, jangan minta macam-macam dari aku, terutama minta hatiku, jangan minta sesuatu tuh yang aku tuh nggak bisa berikan. Nah, yaitu apa? Di sini kalau Mari lihat tuh hati. Nah, kayak gitu. Iya, kita jalin hubungan baik, kata Pisces, gitu ya. Kalau Piscesnya bisa ngomong di sini, kita jalin hubungan baik. Tapi
aku akan ngebatasin ya. Soalnya aku juga akan fokus nih ke diriku sendiri, ke urusanku yang lain di luar hubungan kita ini. Nah kayak gitu. Jadi kalau Mari rasa pertumbuhan dan perkembangan dalam hubungan mereka ya antara Pisces dengan pasangan sahnya ini bisa yang kayak itu tersendat-sendat. Nah gitu. Ini ada yang saling butuh di sini. Ada yang membutuhkan di sini. Gitu ya. Ada salah satu di sini tuh yang belum bebas secara kontrol emosi, ya, kontrol perasaan, dan ada di sini yang belum mandiri secara finansial itu tadi. Nah, jadi koneksi di antara mereka berdua ini, Pisces dengan sahnya, itu koneksi yang karena ajas pemenuhan untuk diri sendiri. Nah, di sana ya. Dan kalau dikatakan di sini hubungannya semakin membaik, masih belum. Ini masih energi yang lemah banget di sini. Masih energi yang lemah banget. Nah, kayak gitu ya. Harapannya tuh ada take and give yang sehat di sini. Namun senyatanya masih belum. Senyatanya masih belum. Nah, kayak gitu. Kadang-kadang bisa Pisces nganggep pasangan sahnya ini tuh agak reseh di sini. Gitu ya. Agak reseh. Nah, ada kurang nyamannya. Perasaan kurang nyaman di sini. Semakin pasangannya ini ya, sahnya ini berusaha untuk ngedeketin diri ke Pisces. Saya rasa itu jadi tantangan-tantangan baru ya bagi Pisces. Karena mungkin saat ini dia mau ya udah kayak gini aja, kamu gak usah berlebih-lebihan ke aku. Secara perasaan ya, secara perasaan nampaknya di situ agak ngebebanin ya bagi Pisces. Tapi mungkin kalau dia ini ada kebutuhan uang ke sahnya ini, ya kalau uangmu aku mau gitu. Tapi kalau masalah untuk berbicara tentang hati, tentang kalau kamu ngebahas tentang hubungan kita, nah aku tuh bisa kayak ngerasa agak sedikit janggal, agak sedikit ngos-ngosan untuk jawab kamu. Nah di situ. Atau aku bisa aja ngasih kamu uang, tapi jangan minta hatiku. Hatiku tuh telah berada di tempat lain. Ini memang kelihatan hubungannya kok, kalau dari luar ya, ini kelihatan tuh kayak yang baik-baik aja nih. Tapi yang ini haus akan cinta, yang ini bisa ingin bertahan dalam hubungan, tapi juga ngerasa kewalahan menghadapi sahnya ya, Pisces ini, atau salah satulah di antara mereka. Kewalahan ya akan posisi, gitu. Kadang-kadang dia menganggap bahwa si Piscesnya kayak bisa menganggap bahwa pasangannya ini kayak yang pengen ngeganggu kebahagiaannya dia, kebahagiaan pribadinya dia, ketenangannya dia. Nah, kadang-kadang dia merasa kayak gitu. Tapi bukan berarti di sini telah ada berbicara tentang perpisahan. Kalaupun telah ngomong tentang perpisahan ya, nah itu kayaknya hanya gertak-gertak sambal. Hanya kayaknya itu omongan-omongan, ya ngomong-ngomongan yang kebawa emosi aja. Nah kayak gitu. Karena pada kenyataannya ini koneksi energi itu masih kuat di sini kalau Mari lihat. Walaupun keadaannya sedang tidak enak gitu ya. Sedang gak asik dan keributan sesungguhnya di sini tidak terlalu banyak. Kalaupun ada yang merasa terancam, saya rasa itu Pisces ya yang merasa terancam di dalam hubungan mereka. Kalau pasangannya ini, saya rasa enggak juga, gitu ya. Pasangannya ini modelnya tuh lebih banyak kayak menerima kondisi dan keadaan. Nah kayak gitu. Nah kalau Piscesnya ini sendiri ada resah-resahnya,
ada ngerasa janggalnya dan macam-macam ya perasaan dari Pisces ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan energi Pisces bersama sah, ada energi dari Gemini, Aquarius, Sagittarius di sana. Sesama Pisces, Scorpio, Cancer. Kemudian di sini hadir energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn ya. Iya, kayak gitu. Itu ada energi Gemini. Iya, gitu aja ya. Oke, baik. Kita susun, kita tinggalkan Pisces bersama dengan sahnya. Masuk kita ke pembacaan Pisces dengan selingkuhannya. Ini energi Pisces dengan selingkuhannya. Energi yang telah aktual atau segera akan menyata. Oke ya. Oke, Wheel of Fortune di situ. Baik, Two of. Oke. Iya. Oke, kondisi lagi ndak enak nih. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Aku bisa kok dengan dua-duanya. Aku mau kok. Oke, kayak gitu ya. Apa nih? Tunggu sebentar. Eight of Swords, 9. Oh, ini banyak pikiran ini ya dalam hubungan mereka. Terutama ini selingkuhan Pisces-nya ya. Lagi banyak pikiran. Kayaknya juga ada terjebak dalam permainan sendiri gitu. Ini bisa salah satu di antara mereka ini kayak ngerasa hubungan ini beban, tapi tidak mau untuk membebaskan diri. Nah gitu, sedang membebani diri sendiri gitu ya. Ada ego di sini yang bermain. Dia menyusahkanku, dia bikin aku sakit. Tapi ini bisa yang kayak aku nggak nemu jalan keluarnya. Cuman kalau mau jujur, jalan keluar dari situasi yang dianggap membebani itu sebenarnya sejujur-jujurnya udah tahu. Cuman saja masih belum mau mengambil langkah. Masih enak menikmati rasa stres ya, masih enak masih kayak menghasrati kepedihan di sini. Nah, ini bisa tanpa disadari gitu ya. Bisa tanpa tidak dimengerti apa sih yang sebenarnya kayak gitu ya. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih aku di sini sebenarnya gitu ya. Oke. Ini selingkuhan dari Pisces ini banyak merasa ndak enak ya, banyak merasa nggak enak. Ada kayak harga diri tercabik-cabik di sini, gitu ya. Ada harga diri yang tercabik-cabik, ada ego yang saat ini sedang terlukai. Nah kayak gitu. Mari nggak tahu ini sebenarnya niatan selingkuhan Pisces ini maunya apa di sini. Untuk beberapa mungkin main-main aja, tapi kayak mari katakan dalam main-main ini terjebak sendiri. Dalam main-main jatuhnya pengen ada menang-menangan di sini ya. Pengen ada menang-menangan, pengen ngedapetin Pisces, pengen diperlakukan sebagai seorang juara dalam hubungan mereka ini. Gitu. Jadinya ini kayak energi ndak karu-karuan. Selingkuhannya Pisces ini bisa lagi nggak make akal sehat di sini. Terlalu terlibat kepada emosi dan perasaan. Nah, seperti itu ya. Terlibat dalam emosi dan perasaan. Jadi kayak bingung sendiri. Ini energi bingung ini. Mari nggak tahu cara menginterpretasikannya kayak gimana nih. Ini sebentar bilangnya nggak mau.
tapi sebentar bilangnya mau. Ya, mau dengan Pisces, sebentar bilangnya nggak mau, gitu. Ini bisa kayak yang kemunafikan, ya, ada kayak kemunafikan di sini. Tapi tentu saja kemunafikan ini ujung-ujungnya bisa nyakitin diri sendiri. Ini bisa kayak yang banyak marah, banyak emosi-emosi, gitu ya. Ini sedih, tapi kesedihan ini ditutupi dengan ditampilkan dengan bentuk keculasan. Nah, bisa kayak gitu, ya. Lagi-lagi ini bisa kayak yang main-main, energinya main-main, tapi main-mainnya ini diseriusin. Ini bisa, ya, selingkuhan Pisces ini pengen menang, tapi dalam kompetisi yang dia anggap pengen menang ini, sebenarnya tak ada yang betul-betul ada kemenangan di sini. Walaupun dia menganggap dia menang, tapi dia pun kalah. Ujar-ujar yang menang jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Rugi, sebenarnya dia meruginya ini, ya. Selingkuhan Pisces ini bermain-main seperti model sekarang dengan Pisces, tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Ini hanya ceritanya itu cerita rugi. Nah, kayak gitu. Ini bisa seseorang yang keras hati, nggak pakai nalar, dan ya itu tadi ujungnya akhirnya terjebak kepada permainan yang entah permainan apa di sini, gitu ya. Ini dikatakan mau, ndak mau, ndak mau. Itu di sini ya, mau nggak mau nggak mau. Tapi ini hubungannya masih akan lama di sini, karena ini nampaknya Pisces bisa hanya menganggap orang ini secara sexual attraction, atau ini adalah kekasih, tapi bukan mau untuk diseriusin. Jadi Pisces tidak akan membangun hubungan yang berkualitas dengan selingkuhannya. Saya rasa selingkuhannya ini sebenarnya tuh tahu, gitu ya, bahwa Pisces ini sedang main-main. Tapi dia bisa mau terjebak, terikut dalam permainan ini. Bisa aja gaya dia tuh, ya, selingkuhan Pisces ini kayak nolak-nolakin Pisces. Tapi dia nolak-nolak Pisces ini biar Pisces ini ngejar dia, gitu ya. Biar Piscesnya ngejar dia. Ini bisa kayak yang dia sedang main mental, ya. Selingkuhan Pisces ini sedang mencoba untuk mempermainkan mental Pisces. Nggak masuk, gitu ya. Jika kamu yang sekarang ini lihat video menjadi selingkuhannya Pisces, ya, untuk beberapa yang kamu kayak ngerasa tek gitu, kena ke hati kamu tentang pembacaan ini, tidak akan ada kemenangan, gitu ya. Nggak usah buang-buang energinya kamu ke Pisces, karena yang mau kamu menangkan ini Piscesnya juga. Iya, ini kayak kamu sedang mencoba memenangkan kerikil. Nah, kayak gitu ya. Kamu sedang berusaha memenangkan kerikil. Habis energinya kamu untuk sesuatu yang tidak berkualitas. Nah, kayak gitu ya. Oke. Karena itu tadi, kalau Piscesnya di sini, mari lihat, ya, mau memanfaatkan bisa juga, kayak gitu ya. Hanya ya canda-canda sama kamu,
nggak mau serius-serius banget sama kamu, gitu ya. Nggak mikirin tentang masa depan hubungan kalian, gitu. Dia bisa aja kayak ngerasa bahwa dia tuh sedang berbagi energi antara pasangan sahnya dengan pasangan selingkuhan. Tapi pasangan selingkuhan ini bukan dengan niatan ya, Piscesnya itu bukan dengan niatan, aku tuh pengen ngebahagiain kamu. Enggak ada pikiran aku tuh pengen ngebahagiain kamu. Nah, kayak gitu. Kalaupun Pisces di sini banyak effortnya, bisa aja itu hanya sebagai cara Pisces untuk yang mengamankan posisi dirinya Pisces. Bila waktu dia ingin mengakses selingkuhannya ini, dia bisa. Nah, nampaknya untuk itu. Nah, gitu ya. Beberapa ya money oriented maybe, atau hanya seksual aja di sini tanpa niatan untuk mengikat. Sebenarnya Pisces itu nggak ada niatan untuk mengikat banget, gitu. Keposesifan belum hadir di sini ya, menjadi gambarannya Pisces. Nggak posesif, nggak, gitu. Hanya ya kadang-kadang ini bisa kayak energi saling mengerjain di sini ya. Niatannya tuh saling ngerjain. Niatannya. Ya kalau memang punya waktu ya dilayani kayak gitu ya. Nah, tapi itu tadi ini bisa kayak nguras banget di sini energinya, nguras banget. Nggak ada ini kayak ada kelicikan di sini kalau Mari rasa ya, ada kelicikan. Setidaknya sampai tahun depan hubungan ini tuh masih ada, gitu ya. Tapi hubungan ini ya entahlah gitu ya, entah kayak gimana lah ya. Ini kayak hubungan nyari-nyari stres sendiri. Ini kayak hubungan cari-cari susah sendiri, gitu. Tapi ya kayak gitulah hidup ya, namanya hidup. Kalau nggak main-main ya nggak asik juga kayak gitu kan. Nah itu ya, kalau apa adanya dilihat di sini, Pisces saya rasa tidak dengan tujuan ingin memberikan yang terbaik untuk selingkuhannya, hanya mungkin mendapatkan benefit-benefit tertentu di sini. Mungkin pengen dapat status ya, wah gue nih keren, punya pasangan tuh banyak. Nah kayak gitu. Tapi punya pun pasangan banyak, tidak diperlakukan dengan baik gitu ya. Atau justru dia ini bisa energinya bolak-balik. Dia pengen ya jadi bagian dari hidup orang ini agar diperlakukan dengan baik ya. Nampaknya dia bisa yang paling membutuhkan dalam hubungan mereka ini, gitu. Tapi dia hanya sebatas apa yang aku butuhkan bisa aku terima dari kamu. Selepas itu monggo, silahkan kamu di luar sana mau ngapain tuh monggo, gitu. Jadi ya seperti itu aja lah ini ya. Pasangan selingkuhannya pun kurang lebih seperti itu. Sebenarnya dia udah bisa lihat banyak nggak kecocokan ya, banyak nggak ada kecocokan di sini. Nah gitu. Tak jarang dia di situ bisa kayak yang kesel lihat Pisces ini, gitu ya. Dia bisa kayak kesel
Ya, tadi niatan dia tuh hanya kayak yang canda-canda aja di sini, tapi dalam canda-canda ini ada rasa geger sendiri ya selingkuhan Piscesnya. Oke, baik. Dalam pembacaan Pisces bersama selingkuhan itu hadir energi dari Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi dari Leo di sini, energi dari Scorpio, kemudian itu ada energi dari Aries ya. Itu aja. Oke, baik. Semoga apa Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.